Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 18 Februari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar memiliki iman yang sejati sebagaimana Nuh. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita Selasa, tanggal 18 Februari 2025 berjudul, Nuh memiliki iman yang sejati, kita juga bisa. Ayat inti diambil dari Kejadian 7 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nuh diperintahkan untuk membangun bahtera demi menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Dinyatakan, Nuh, engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dan juga dinyatakan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh tidak berhenti untuk bertanya, apa yang akan dipikirkan penduduk dunia lama tentang aku jika aku mulai membangun bahtera ini di daratan kering? Ia percaya apa yang telah Allah katakan kepadanya, dan ia mulai bekerja berdasarkan terang dan rencana yang telah Allah berikan kepadanya. Ia harus memperkerjakan banyak tukang untuk membantunya dalam pekerjaan pembangunan yang besar ini, dan banyak dari mereka yang percaya pada waktu itu. Namun, sebagian besar zaman Nuh adalah orang-orang yang tidak percaya, dan mereka sangat mengolok-olok Nuh. Mereka mengejek gagasan membangun bahtera besar di daratan kering. Permukaan bumi masih sangat mirip dengan keadaan ketika Allah menciptakannya, meskipun beberapa perubahan telah terjadi. Mereka melihat pohon-pohon yang tinggi dan hal-hal menakjubkan yang telah Allah ciptakan di alam dan berkata, tidak mungkin Allah akan menghancurkan hal-hal ini. Penglihatan mata dan indera mereka memberikan kesan yang lebih besar kepada penduduk zaman Nuh daripada pekabaran dari sorga. Dan Nuh berdiri di sana dengan integritasnya yang setia sebagai saksi bagi generasi itu. Habel, Henok, dan Nuh adalah orang-orang yang mewakili penduduk dunia lama pada zaman itu. Setiap orang telah mengalami ujian hukum Allah. Akankah mereka menuruti Allah? Akankah mereka melakukan apa yang diperintahkannya kepada mereka? Atau akankah mereka tidak menuruti dan menerima akibatnya? Jika Nuh seperti banyak orang pada zaman kita yang berkata, percayalah, percayalah, yang harus kamu lakukan hanyalah percaya, maka ia tidak akan mengutuk dunia. Namun, Nuh memiliki iman yang sejati, iman yang bekerja. Ia bersaksi melalui iman dan perbuatannya kepada penduduk zaman Nuh bahwa ia percaya kepada Allah. Jika ia berdiri di belakang dan berkata, aku tidak dapat membangun bahtera ini. Wah, aku akan dianggap gila jika aku membangun bahtera ini di tanah kering. Maka ia tidak akan memiliki pengaruh yang baik atas mereka. Namun, ia percaya apa yang telah dikatakan Allah dan melaksanakannya melalui perbuatannya. Mereka menganggapnya gila, mereka menertawakannya dan mengejeknya, tetapi ia tetap bekerja membangun bahtera sesuai dengan petunjuk Allah. Ketika pekabaran terakhir Nuh diberikan kepada zaman yang merosot itu, saat ia berdiri di hadapan orang-orang yang memberikan peringatannya, mereka berpaling darinya untuk mengejeknya. Mereka telah mendengarkan doa-doa Nuh yang telah dipanjatkan hari demi hari demi mereka. Dan dengan hati yang tergerak untuk mereka,
Ia menyampaikan pekabaran terakhirnya kepada mereka, dikutip dari manuskrip 86 1886. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Misael. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang iman Nuh, Roh Nubuat berkata dalam Science of the Times tanggal 20 Desember tahun 1877, artikel A, paragraf 6, yang berbunyi, betapa sederhana dan seperti anak-anak iman Nuh di tengah ketidakpercayaan dunia. Imannya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Imannya disempurnakan oleh perbuatannya. Ia memberi contoh kepada dunia tentang mempercayai apa yang telah dikatakan Allah. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 55 paragraf 2. Nuh tidak berhenti untuk bertanya, apa yang akan dipikirkan penduduk dunia lama tentang aku jika aku mulai membangun bahtera ini di daratan kering? Ia percaya apa yang telah Allah katakan kepadanya, dan ia mulai bekerja berdasarkan terang dan rencana yang telah Allah berikan kepadanya. Artinya, Nuh tidak mempertanyakan perintah yang dia terima. Dia percaya dan laksanakan. Dan karena belum pernah ada hujan dan air bah, serta belum pernah ada bahtera sebelumnya, maka manusia di zaman Nuh menganggap Nuh gila. Mereka menertawakan dan mengejek Nuh, tetapi Nuh tetap bekerja dalam membangun bahtera karena Nuh percaya kepada perkataan Allah. Nah, yang menarik, Roh Nubuat berkata dalam Science of the Times tanggal 20 Desember tahun 1877, artikel A, paragraf 7. Pada zaman Nuh, tidak semua orang benar-benar penyembah berhala. Banyak yang memiliki pengetahuan tentang Allah dan hukum-Nya. Golongan yang mengaku memiliki pengetahuan tentang Allah adalah mereka yang memiliki pengaruh terbesar dan memimpin dalam membuat firman-Nya yang disampaikan kepada mereka melalui Nuh tidak berpengaruh. Artinya, orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah dan hukum-Nya inilah yang menganggap Nuh gila, yang menertawakan dan mengejek Nuh. Tetapi Roh Nubuat berkata masih dalam paragraf yang sama. Namun Nuh berdiri kokoh seperti batu karang di tengah badai. Ia dikelilingi oleh segala macam kejahatan dan kerusakan moral. Imannya tidak goyah. Ia berdiri teguh sebagai utusan Allah yang setia di tengah ejekan dan cemoohan dunia, sebagai saksi Allah yang tidak kenal kompromi. Inilah kesaksian tentang iman Nuh yang sejati. Mengapa Nuh bisa demikian? Dalam artikel yang sama dan masih dalam paragraf 7 dikatakan, hubungan dengan Allah membuatnya kuat dalam kekuatan kuasa yang tak terbatas, sementara suara peringatannya yang khidmat selama 120 tahun terdengar di telinga penduduk generasi itu berkenaan dengan kejadian-kejadian yang sejauh menyangkut hikmat manusia mustahil terjadi. 120 tahun Nuh mengabarkan akan terjadi air bah, suatu peristiwa yang mustahil terjadi bagi pemikiran manusia di zaman itu, karena belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi karena hubungan Nuh dengan Allah membuat Nuh kuat untuk maju, bersedia dan mengabarkan meskipun dianggap gila. Bagaimana Nuh berhubungan dengan Allah dan menerima kekuatan kuasa yang tak terbatas? Science of the Times tanggal 27 Februari tahun 1879 paragraf 13 menyatakan, ia percaya kepada Allah. Ia, yaitu Nuh, percaya bahwa ia memiliki kebenaran, dan ia melangkah maju dalam jalan iman dan penurutan, memperoleh kekuatan dari Allah setiap hari melalui persekutuan dengannya. Nuh adalah seorang pendoa, dan dalam hubungan yang erat dengan Allah ini, ia menemukan seluruh keberanian dan keteguhannya. Inilah rahasia iman Nuh yang sejati. Hubungan erat dengan Allah melalui doa setiap hari.
teladan yang sama dapat menjadi bagian kita. Dan satu lagi, masih dalam paragraf yang sama dikatakan tentang Nuh. Nuh yang digerakkan oleh rasa takut menyiapkan sebuah bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ia memiliki rasa takut yang seharusnya menjadi ciri kehidupan setiap orang Kristen. Iman Nuh yang sempurna meningkatkan rasa takutnya. Murka Allah yang mengancam yang akan menimpa manusia dan binatang dan bumi menuntunnya untuk menyiapkan bahtera. Imannya dan rasa takutnya terhadap kemarahan Allah menghasilkan penurutan. Inilah pekabaran malaikat pertama. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kita takut akan Allah karena kita mengasihinya, membina hubungan erat dengannya setiap hari, dan menuruti akan perintah-perintahnya. Rasa takut kita adalah wujud dari rasa hormat dan kasih kita kepada pencipta kita, dan bukan karena ketakutan. Kiranya teladan Nuh menjadi nasihat bagi kita semua, agar kita bertobat dan berhubungan erat dengan Allah setiap hari dalam doa, sehingga pada akhirnya kita semua didapati benar di antara orang di zaman kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa kami pun dapat hidup seperti Nuh, memiliki iman yang sejati, yaitu oleh berhubungan dengan Engkau ya Bapa setiap hari, melalui doa-doa kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki Kristus dalam hidup kami dapat datang masuk kepadamu, sebab Dialah satu-satunya jalan untuk kami dapat berhubungan dengan Engkau ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.